Kita coba bayangkan ketika kita bekerja pada seorang majikan atau pada seorang atasan sebagai aparatur sipil negara, sebagai polisi atau tentara, semua akses kita itu dibatasi. Selama masih ada pimpinan, kita semuanya di bawahan. Sama dengan anak buah yang bekerja di pertokoan. Kita tidak boleh mencari tahu bagaimana atasan atau bos kita itu berrelasi dengan siapa saja, sesamanya atau rekan bisnis, kita tidak perlu tahu. Atau dalam usaha boleh saja kita ikuti media yang ada, tetapi berapa lama usaha per hari kita tidak diberitahu. Itu rahasia perusahaan. Bagaimana bos mengatur keuangan yang ada di dalam perusahaan? Kita sama sekali tidak bisa mengetahui karena ditutup untuk umum. Kita hanya tahu bahwa tugas kita adalah melakukan apa yang sudah disampaikan, sudah ditugaskan sejak awal. Kita diminta bekerja bersama atau diterima. Lalu kita juga terima gaji berapa besar di akhir bulan atau juga awal bulan. Inilah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu bapak, saudara-saudari umat Allah yang saya kasih dalam Kristus, kita bisa melihat kenyataan lain dengan hidup Tuhan Yesus yang kita dengarkan di dalam Injil tadi. Menurut Yesus, kita bukanlah hamba-hamba, tetapi kita adalah para sahabat. Semua kita yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Sungguh suatu yang sangat indah dan luar biasa karena kita disamakan dengan Yesus sebagai sahabat. Kita sederajat. Maka sejatinya kita pun mesti memperlakukan orang lain sebagai sesama, sama saudara, sama seperti Yesus telah memilih dan memperlakukan kita semua sebagai sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian yang saya kasih, kita dengarkan bacaan pertama bagaimana Paulus dan Barnabas yang sukses mewartakan kabar gembira kebangkitan Tuhan di Antioquia dan sekitarnya. Mereka pada akhirnya harus dibantu oleh Yudas dan Silas. Apa yang menjadi jaminan bagi mereka adalah kerajaan surga yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lukisan kitab Wahyu sangat jelas bertolak dari kota suci Yerusalem, kota yang menjadi kebanggaan orang-orang Israel. Maka Paulus dan Barnabas kemanapun mereka tetap mengingatkan orang-orang Yahudi, mereka itu sebagai bangsa yang dipilih Allah, menjadi sahabat, relasi kerja dengan Tuhan Allah. Karena itu mereka harus sadar untuk berbalik kepada Allah. Jika mereka telah melakukan segala yang baik, pada akhirnya mereka akan menikmati kemuliaan surga. Dilukiskan tadi anak nomor duduk dengan pakaian yang begitu indah, rumah dengan 3 pintu setiap sisinya, kiri kanan ke belakang. Gambaran seperti yang asli di Yerusalem akan sama seperti yang di surga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita kaitkan dan Injil pada hari ini, ada hubungan yang jelas. Beberapa minggu terakhir ini, kalau kita ikuti bacaan-bacaan
hari. Cuma Yohanes yang merenungkan tentang cinta Tuhan. Bagaimana orang yang mengikuti Kristus coba mewujudkannya. Agape atau cinta yang secara mendalam itulah yang sudah dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Bagi Yohanes, ajaran Yesus itu paling penting adalah cinta kasih. Hukum yang utama yang kita seringkali hafal di luar kepala. Kalau kita melakukan semuanya itu dengan baik, bagi Tuhan Yesus itu sudah cukup. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang penting daripada itu selain kasih. Mengasihi Tuhan sama dengan kita mengasihi sesama. Itu berarti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari umat Allah yang saya kasih dalam Kristus, Injil Yohanes dilambangkan dengan burung elang yang terbang begitu tinggi dengan mata yang tajam melihat kedalaman kasih Tuhan. Di dalamnya Yohanes menuliskan tentang hal-hal ilahi dari Tuhan Yesus sebagai putra Allah. Dia yang taat menjalankan tugas dari Allah Bapanya, mengasihi kita semua pengikut-pengikutnya sampai mati di salib. Ini hukum yang paling dalam yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Itu kata Tuhan Yesus di dalam Injil yang kita dengarkan pada minggu Paskah ke-6 hari ini. Maka mencintai Kristus berarti kita mengasihi, kita mentaati, mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang diingatkan oleh Yesus itu bagi kita dalam keseharian hidup kita menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Banyak hal yang telah dicatat oleh Injil yang tidak muluk-muluk tetapi sudah dilakukan dan sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus supaya kita terus-menerus laksanakan di dalam kehidupan kita. Penginjil Yohanes memberikan beberapa hal contoh nyata apa yang kita harus lakukan, bagaimana di dalam hidup kita menghayati cinta kasih itu. Pertama, jangan lakukan terhadap orang lain apa yang Anda tidak suka orang lain buat kepadamu. Kalau Anda caci maki orang, Anda menggosip orang, Anda juga harus siap untuk orang buat terhadapmu. Jangan Anda protes karena Anda sudah lakukan lebih dahulu. Apalagi kalau Anda sudah pukul orang lebih dulu, maka siap Anda akan begitu. Jadi jangan lakukan terhadap orang lain apa yang Anda tidak suka orang lain buat terhadapmu. Kedua, Yesus juga katakan, jangan menghakimi agar Anda pun tidak akan dihakimi. Kalau Anda langsung menuding orang dari sisi yang salah tanpa ada bukti, maka Anda juga pasti akan dipersalahkan oleh orang lain. Fakta hukum biasanya begitu. Ngomong tidak ada dasar, maka pada akhirnya kita yang salah. Tiga, Yesus katakan, ampunilah orang lain supaya Anda sendiri pun diampuni. Kalau kita tetap dendam, orang lain juga dendam dengan kita.
Dia tidak mau baikan dengan kita. Keempat, Yesus katakan, siapapun yang ingin menjadi yang terbesar di antaramu, hendaklah dia menjadi pelayan, bukan jadi bos yang selalu siap dilayani. Banyak kali kita jadi bos kecil lagi. Di bawah kita ada anak buah lagi. Harus kita ingat ini dengan baik. Kelima, Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti Anda mengasihi dirimu sendiri. Kita lihat Bapak Ibu, umuran di atas 50 itu kita sudah mulai jaga-jaga diri. Ibu-ibu hampir semua salon di Kupang itu penuh dengan ini. Bapak-bapak juga, karena mau supaya tetap awet. Itu mereka menunjukkan bagaimana mereka mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita mengasihi diri seperti demikian, harusnya kita lihat orang lain. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di situ kita mengasihi Tuhan dalam sesama. Keenam, Yesus katakan, layani satu sama lain di dalam semangat kerendahan hati. Paus Fransiskus katakan kepada keluarga-keluarga supaya kita tidak boleh saling menjajah. Minta sesuatu harus sampaikan, tolong berikan ini. Bukan Anda mulai perintah macam komandan perintah. Lalu dia mau atau tidak mau, yang siap, yang jawab, dia katakan siap. Padahal di dalam hatinya itu tidak diterima. Jadi tolong ambil ini, ambil itu dan sebagainya. Lalu maaf kalau dia buat salah. Ini yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, pesan untuk keluarga-keluarga. Banyak lagi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus untuk kehidupan keluarga-keluarga. Ketujuh, Yesus katakan, bantulah orang-orang yang susah hidupnya, supaya Anda juga kemudian akan mendapatkan balasannya. Anda dengan kesulitan membantu orang, maka mungkin saja Tuhan akan balas lewat orang lain. Itu yang kita percaya, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan masih banyak contoh lain lagi yang kita bisa lihat dalam Injil untuk kita hayati dalam hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi, seandainya kita mencintai Tuhan Yesus, maka haruslah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri selama hidupnya. Kita bisa melihat di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Suami tidak bisa mengklaim bahwa dia mencintai istrinya kalau dia tidak pernah mengikuti apa yang diminta oleh istrinya. Masa bodoh terus. Di situ sebenarnya tidak ada unsur cinta terhadap istrinya. Begitupun sebaliknya, istri tidak bisa mengklaim bahwa dia mencintai suaminya kalau dia tidak ikuti apa yang dikehendaki oleh suaminya. Hal-hal yang baik yang tidak dituruti atau ditaati, maka di situ sebenarnya bukan dia mencintai dengan sungguh-sungguh. Seorang anak akan sungguh mencintai orang tuanya kalau dia taat mengikuti perintah atau pesan orang tua. Hidup baik, belajar dengan sungguh-sungguh, bukan sampai 10 semester baru selesai. Jadi anak mahasiswa yang baik-baik, yang kuliah sampai 10 semester harusnya sudah keluar atau paksa dikeluarkan.
datang gaya-gaya di Kupang, ternyata dia tidak selesai studi. Begitu juga studi di Jawa. Gara-gara terlalu banyak tetapi pulang tidak bawa ijazah. Ini bukan kita mencintai orang tua lagi, padahal orang tua cari uang setengah mati. Itulah contoh atau cara bagaimana kita mengakhiri cinta kasih secara utuh di dalam keluarga. Ibu bapak, saudara-saudari, bagi Tuhan Yesus, cinta itu harus terwujud nyata. Ketika kita melakukan firman atau perintahnya melalui perbuatan baik, hidup kita yang berarti di hadapan banyak orang. Semoga kita semua didorong pada minggu ini kita dengarkan lagi ajaran tentang cinta Tuhan. Kita bisa mencintai Allah dan sesama karena cinta Allah yang menjadi hukum utama sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang mempersatukan kita semua di dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kita mampu untuk menjawab apa yang menjadi ajakan Tuhan Yesus pada hari ini.